Audio Jungle. Refleksi sejarah gemilang menakjubkan, kelahiran, prestasi, dan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari kelahiran manusia yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dengan baik dalam sejarah yang valid. Beliau lahir di kota Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dari silsilah keturunan yang jelas, darah yang suci, terjaga akhlak, martabatnya, dan ketauhidannya. Dari ayahanda beliau Abdullah dan ibunda beliau Siti Aminah sampai pada buyut beliau Nabi Ismail alaihi salam, putra bapak para nabi, Nabi Ibrahim. Profesor Menahem Ali menyatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki jejak histori dan nubuat yang selaras dengan narasi-narasi kenabian pada manuskrip-manuskrip kitab terdahulu. Apresiasi sejarah. Beliau Muhammad mengukir keajaiban sejarah dengan mengubah tatanan peradaban jahiliyah menjadi masyarakat modern, mulia bernapaskan tauhid hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Memimpin dengan kasih sayang universal, rahmatan lil alamin, dan meninggalkan warisan petunjuk abadi bagi kemanusiaan. Persaksian sejarah sebelum kenabian. Rahib Nasrani di Basra, Buhairah. Saat Muhammad berusia 12 tahun, Buhairah mengenali tanda-tanda kenabian pada dirinya melalui awan yang menaungi perjalanan serta pepohonan yang merunduk. Buhairah bergegas menemui dan menjumpai Abu Thalib paman beliau dan berkata, "Bawalah keponakanmu ini kembali ke negerinya. Demi Allah, jika orang-orang Yahudi melihatnya dan mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya mereka akan berbuat jahat kepadanya. Anak ini kelak akan membawa urusan yang sangat agung." Selanjutnya Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani di Makkah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, Waraqah bin Naufal membenarkan kenabian beliau dan berkata, "Inilah namus, hai Muhammad, yaitu malaikat Jibril yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Betapa aku berharap masih muda dan kuat ketika kaummu kelak akan mengusirmu." Kaum muslimin, selanjutnya persaksian ulama setelah beliau tiada. Al-Imam Al-Ghazali menekankan kekaguman pada keagungan akhlak dan kesederhanaan beliau. Lantas Al-Imam berkata, Nabi adalah orang yang paling sabar, paling berani, paling adil, dan paling pemaaf. Beliau tidak pernah menolak hajat orang yang meminta, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memaafkan dan mengampuni. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menggambarkan bagaimana kehadiran beliau mengubah tatanan dunia. Beliau mengatakan, Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Melaluinya, hati yang buta tersingkap, telinga yang tuli terbuka, dan jiwa yang tersesat menemukan jalan yang terang.
Apa kata para tokoh era modern tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Michael Hart, penulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yaitu manusia yang paling berpengaruh dari 100 manusia paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Michael Hart berkata, pilihan saya untuk menempatkan Muhammad di urutan pertama dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sebagian pembaca. Namun, dialah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa, baik dalam ranah keagamaan maupun sekuler. Kemudian George Bernard Shaw, seorang sastrawan dan pemikir barat berkata, jika ada seorang pria yang berhak memimpin dunia modern, maka dia adalah Muhammad. Ia akan berhasil menyelesaikan masalah-masalah dunia dengan cara yang membawa kebahagiaan, kedamaian yang sangat dibutuhkan manusia. Selanjutnya, saat cahaya terang benderang terasa berganti gelap gulita, saat ajal menjemput baginda, perasaan galau, khawatir, dan takut menyelimuti hati kaum muslimin, mengiringi detik-detik sakratul maut baginda Rasul. Terlontar dari lisan beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Seolah-olah beliau belum rela berpisah dengan umatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sallallahu yang sudah tiada itu. Dan beliau berkata, alangkah indahnya engkau di waktu hidup maupun mati. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, kematian yang telah ditetapkan Allah atasmu, kini telah engkau rasakan. Setelah ini, tidak akan ada lagi kematian yang menimpamu untuk selama-lamanya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq keluar ke kerumunan sahabat yang belum rela ditinggalkan Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Umar bin Al-Khattab yang menolak informasi akan kewafatan Rasulullah SAW, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Imran 144. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Mendengar ayat tersebut, maka sahabat Umar bin Al-Khattab tersungkur jatuh. Dan kemudian beliau berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, kedua kakiku langsung lemas, tak sanggup menopang tubuhku. Aku pun roboh ke tanah. Dan barulah aku sadar bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Anas bin Malik, sahabat, menggambarkan bagaimana perasaan seluruh penduduk Madinah saat hari kepulangan Nabi. Aku melihat hari ketika Rasulullah SAW ke Madinah. Tidak ada hari yang lebih terang
dan lebih indah daripada hari itu. Dan aku melihat hari ketika beliau wafat. Tidak ada hari yang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada hari itu. Sahabat Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, berkata, aku tidak sanggup lagi mengumandangkan azan untuk siapapun setelah wafatnya Rasulullah. Aku tidak sanggup melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Bilal bin Rabah, dan berkata, Fatimah Az-Zahra, putri yang tercinta, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabb-Nya, wahai ayahku yang surga Firdaus adalah tempat tinggalnya, wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita duka ini. Bagaimana mungkin hati kalian sanggup menimbunkan tanah di atas jasad Rasulullah? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.